Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dito Fernando Suprapto, NIM 220101038, mahasiswa Prodi Sistem Informasi Universitas Duta Bangsa Surakarta, akan menyampaikan tugas mata kuliah Arsitektur Perusahaan dosen pengampu Ibu Sundari SEMM. Tugas ini untuk memenuhi ujian akhir semester. UMKM manisan lidah buaya. Lidah buaya atau aloe vera telah dikenal luas sebagai tanaman dengan berbagai manfaat kesehatan dan kecantikan. Kandungan nutrisi yang tinggi seperti vitamin, mineral, dan enzim membuat lidah buaya menjadi bahan yang sangat diminati dalam industri makanan dan minuman sehat. Di sisi lain, tingginya permintaan terhadap produk organik dan alami semakin menjadi tren konsumen global. Pasar manisan lidah buaya dapat dianggap sebagai bagian dari tren tersebut, karena produk ini dapat diproses dengan metode alami tanpa tambahan bahan kimia berbahaya. Logo dan arti. Gambar lidah buaya menandakan bahan utama yang kami gunakan. Tulisan manisan lidah buaya menandakan yang kami jual. Tulisan manis adalah merek dari manisan lidah buaya kami. Warna hijau adalah sering dikaitkan dengan kesegaran dan keberlanjutan. Pemilihan warna ini dapat memberikan kesan bahwa produk atau UMKM tersebut bersifat sehat, alami, dan berkelanjutan. Lokasi. Lokasi manisan lidah buaya atau manis akan berlokasi di Jalan Raya Grogol, Sukoharjo, karena lokasi tersebut daerah lalu lintas pelanggan yang tinggi dan banyaknya orang dari daerah lain melewati jalan tersebut. Tujuan usaha untuk mendirikan dan mengembangkan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM dalam produksi dan penjualan manisan lidah buaya. Usaha ini bertujuan untuk memenuhi permintaan konsumen akan produk alami dan sehat, serta memberikan nilai tambah kepada pelaku UMKM yang mengolah lidah buaya menjadi makanan bernilai jual. Misi dan visi. Misi: menyediakan manisan lidah buaya berkualitas tinggi dengan bahan baku alami dan proses produksi yang terjamin kebersihannya. Mengembangkan berbagai varian rasa manisan lidah buaya yang inovatif dan menarik bagi konsumen. Menyebarkan informasi tentang manfaat kesehatan dari konsumsi lidah buaya melalui produk-produk kami. Berkomitmen untuk keberlanjutan lingkungan dengan memprioritaskan penggunaan bahan baku lokal dan praktik produksi yang ramah lingkungan, mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah lokal dengan melibatkan petani lokal dan mendukung perekonomian mereka melalui kerjasama yang adil dan keberlanjutan. Visi: menjadi produsen manisan lidah buaya terkemuka yang memberikan produk berkualitas tinggi dan inovatif yang mendukung gaya hidup sehat, serta memberikan kontribusi positif bagi masyarakat lokal dan global. Struktur organisasi meliputi owner, manajer, staf keuangan, staf pemasaran, staf produksi. Struktur usaha merupakan bagian penting dari usaha, karena struktur usaha menentukan bagaimana pekerja berinteraksi dan berkolaborasi dalam mencapai tujuan bersama. Di setiap struktur usaha memiliki berbagai divisi, setiap divisi bertanggung jawab kepada owner. Prospek atau pasar usaha mencakup konsumen yang peduli akan kesehatan dan kebugaran. Produk manisan lidah buaya yang dipasarkan sebagai jaminan sehat dan alami dapat menarik perhatian. Dalam lingkungan yang semakin mengutamakan produk organik dan alami, manisan lidah buaya yang menggunakan bahan-bahan alami tanpa bahan kimia tambahan dapat menarik perhatian konsumen yang mencari alternatif camilan yang sehat. Lidah buaya adalah bahan yang populer secara global. Produk manisan lidah buaya memiliki peluang untuk menembus pasar internasional, terutama di negara-negara di mana lidah buaya sudah dikenal luas. Nilai perusahaan. 1. Menjaga integritas dengan menjaga kejujuran dan tanggung jawab yang berkaitan dengan perusahaan. 2. Memberikan pelayanan yang ramah kepada pelanggan agar membangun kepercayaan pelanggan. 3. Berkomitmen untuk menjaga cita rasa dan kebersihan produk. 4. Menerima kritik dan saran yang diberikan pelanggan. Sumber daya perusahaan. 1. Mesin mempunyai peranan penting dalam perusahaan, karena kami menggunakan mesin sebagai alat untuk memproduksi produk menjadi lebih cepat. 2. Mans
Sumber daya manusia menjadi salah satu komponen penting dalam membangun usaha. Faktor sumber daya manusia sangat menentukan tingkat produksi. 3. Metode kerja sangat dibutuhkan agar mekanisme kerja dapat berjalan dengan efektif dan efisien, berupa perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian untuk mencapai tujuan perusahaan. Tata kelola perusahaan. 1. Kemandirian. Pengelolaan perusahaan secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak lain sesuai prinsip yang berlaku. 2. Keterbukaan. Keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan mengungkapkan informasi material yang relevan mengenai perusahaan dengan tetap mematuhi prinsip yang berlaku. 3. Pertanggungjawaban. Menjalankan pengelolaan perusahaan dengan peraturan yang berlaku dan prinsip-prinsip yang sehat. 4. Akuntabilitas. Kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban organisasi sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif dan efisien. Modal atau sumber dana. Yang pertama adalah investasi. Kompor dan tabung gas sebesar 600.000, spatula sebesar 50.000, wajan sebesar 150.000, serok sebesar 100.000, baskom sebesar 200.000, pisau sebesar 100.000, alat vakum makanan sebesar 200.000, timbangan makanan sebesar 300.000. Total investasi adalah 1.700.000. Biaya tetap. Biaya sewa tempat sebesar 3 juta, upah atau gaji karyawan sebesar 8 juta. Total biaya tetap sebesar 11 juta. Biaya variabel. Biaya variabel meliputi lidah buaya sebesar 1.200.000, jeruk nipis sebesar 50.000, air sebesar 100.000, gula pasir sebesar 750.000, ekstensi atau ekstrak sebesar 100.000, pembungkus sebesar 550.000, pewarna makanan sebesar 300.000, gas sebesar 300.000, pemasaran sebesar 500.000. Total biaya variabel 3.850.000. Total biaya operasional. Biaya tetap ditambah biaya variabel 11 juta ditambah 3.850.000, hasilnya 14.850.000. Pendapatan per bulan. Penjualan rata-rata 110 per biji dikali 5.000 sama dengan 550.000. 550.000 dikali 30 hari, hasilnya 16.500.000. Keuntungan per bulan, laba sama dengan total pendapatan dikurangi total biaya operasional. 16.500.000 dikurangi 14.850.000, hasilnya 1.650.000. Lama balik modal, total investasi atau keuntungan 1.700.000 dibagi 1.650.000, hasilnya 1 bulan. Sumber dana pribadi. Dana pribadi dari pemilik modal yang diharapkan dapat diperoleh sebesar 3.500.000 dikurangi 6 juta. Sumber dana tersebut akan digunakan untuk biaya sewa tempat dan pembiayaan pembelian peralatan dan perlengkapan usaha. Komisi juga diharapkan dapat diperoleh dari kerjasama antar mitra seperti penitipan manisan lidah buaya di toko oleh-oleh dan restoran. Dengan bekerja sama maka akan dapat memenuhi target penjualan manisan lidah buaya. Apabila mitra mampu memenuhi target penjualan yang sudah ditetapkan oleh UMKM manisan lidah buaya atau manis, mitra mendapatkan komisi 10% dikurangi 15% dari harga jual manisan lidah buaya. Pemasaran dan bisnis lain. Untuk UMKM manisan lidah buaya atau manis yang kami dirikan dapat dipasarkan secara offline maupun online melalui media sosial. Untuk pemasaran secara offline, bisa mengikuti event kewirausahaan. UMKM manisan lidah buaya atau manis juga membuka kerjasama menjalin kemitraan di toko oleh-oleh, restoran, dan kafe yang mencari produk sehat inovasi baru untuk ditawarkan kepada pelanggan mereka. Pemanfaatan usaha dengan teknologi modern. UMKM manisan lidah buaya atau manis dapat terkait dengan teknologi melalui beberapa aspek, seperti pemasaran yang kami lakukan menggunakan media online,
Pembelian juga melalui plafon-plafon digital, maupun dalam proses produksi juga adanya alat vakum makanan. Sekian, apabila ada salah kata dalam presentasi dan kekurangan dalam video ini, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.